Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan habina nahmadu wa nashkurullahu ta'ala alladzi qad atana ni'aman katsiratan wa hidayatan hatta nastati an nazdami'a fi hadal waqti insyaallah hadal waqti yuzadu barakah min Allah ta'ala. Saniyan salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur wa min jamani jahiliyah ila jamanil islamiyah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadh dhulumati ila nur wa min jamani jahiliyah ila jamanil islamiyah. Baik, sebelum melanjut kepada materi yang insyaallah Bapak akan jelaskan, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Muhammad Sofi Abdul Qadir Jailani. Kebetulan Bapak di SMK Pancaniti sebagai pengajar tenaga pendidik, yaitu pendidikan agama Islam atau PAI. Baik, semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, yaitu yang berjudul pembinaan mental agama di sekolah. Pembinaan mental agama di sekolah itu sangat penting. Penting bagi siapa? Bagi seorang pelajar. Karena pelajar, kalian semuanya insya Allah kita akan dipertemukan dan kalian akan menjadi siswa dan siswi SMK Pancaniti yang mudah-mudahan dengan sababiah kalian masuknya ke SMK Pancaniti, pertama kalian dapat kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Dalam doa udah masyhur selalu kita kumandangkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita sukses di dunia, sukses di akhirat, dan juga kita dijauhkan daripada api neraka. Baik ya semuanya, balik lagi kepada materi kita, pembinaan mental agama di sekolah. Jelas mental itu sangat penting. Pembinaan untuk mengarahkan seseorang kepada hal-hal yang baik. Dalam ruang lingkup apa? Dalam ruang lingkup di sekolah yang diatur atau dibina dalam agama. Pasti adik-adik semuanya, pasti siswa-siswi semuanya, pasti semuanya pasti ingin menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan pasti ingin sukses dunia dan akhiratnya. Makanya kalau kalian ingin sukses dunia dan akhirat, tiada lain, kalian tidak boleh lepas daripada agama. Tidak boleh lepas daripada agama. Insyaallah kita akan dipertemukan secara langsung Allah, kalau Allah sudah mengizinkan dan Allah mentakdirkan kita untuk bertemu. Mental agama. Jadi seseorang itu penting, siswa penting berperilaku ataupun apapun segala hal penting sekali itu dibina, dan penting sekali itu diarahkan dalam naungan ruang lingkup agama. Bahkan ya Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda,
Innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Innamal buistu liutammima makarimal akhlak. Nabi yang pertama kali Nabi diutus ke muka bumi itu untuk apa? Untuk membenarkan akhlak. Jadi nomor pertama yang kalian harus terapkan adalah akhlak. Akhlak kepada siapa? Maaf. Akhlak kalau kalian ingin berkah dalam ilmu. Kebetulan Bapak pernah pesantren di salah satu pesantren. Kiai Bapak berkata, kalau kalian ingin berkah ketika mendapatkan ilmu dan setelah kalian mendapatkan ilmu tersebut, ingin ilmunya bermanfaat dan diberkahkan di dunia ataupun di akhirat, kuncinya ada yang pertama, kalian harus hormat kepada yang memberikan ilmu. Kepada yang memberikan ilmu, yaitu siapa? Guru, mualim, mudaris, ustadz. Kalian harus hormat kepada guru. Guru di mana? Ketika kalian di sekolah ingin mendapatkan keberkahan ilmu tersebut, maka nomor pertama adalah kalian hormat terhadap guru. Makanya kalau guru tersebut udah ridho kepada kalian, guru tersebut udah ridho kepada kalian, insya Allah keberkahan akan menghampiri kalian baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, ketika kalian ingin sukses di dunia ataupun di akhirat, akan melewati ilmu tersebut, melewati sababiah ilmu tersebut, yang pertama kalian harus menghormati, mempunyai akhlak yang baik terhadap orang yang memberikan ilmu. Orang yang memberikan ilmu. Bahkan ada suatu hikayah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ketika ada yang memberikan ilmu terhadap Sayyidina Ali, walaupun ilmu tersebut seperti halnya A, Ba, Ta, Sa, dan Sayyidina Ali belum pernah tahu, kemudian melewati orang tersebut, Sayyidina Ali tahu, maka Sayyidina Ali menghormati orang tersebut. Saking apa? Saking penting-pentingnya hormat, saking penting-pentingnya kita taat kepada guru. Kalau kalian ingin, satu kali lagi, kalau kalian ingin berkah di dalam mencari ilmu, satu, hormati. Ya baik, kita lanjutkan. Yang pertama poinnya, ketika kalian ingin mendapatkan ilmu, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Yang kedua apa? Yang kedua, kalian harus hormat kepada media yang memberikan ilmu, maaf. Kepada buku, kepada alat yang memberikan ilmu untuk kalian, memberikan pengetahuan untuk kalian. Contoh, yang pertama, hormat kepada guru. Yang kedua, pasti guru tersebut kadang memakai suatu buku, atau memakai, kalau orang-orang mungkin di pesantren memakai kitab. Makanya selain kalian hormat kepada guru, kalian pun hormat kepada ilmu daripada media yang menyampaikan, yaitu buku. Makanya Bapak selalu berpesan kepada murid-murid Bapak, kepada siswa-siswi Bapak, selain daripada menghormati guru yang memberikan ilmu, hormati juga bukunya. Bapak sering mendapatkan atau menemukan siswa-siswi di dalam buku tersebut ada yang suka curhat, kemudian di buku tersebut ada yang suka coret-coret, bahkan buku kadang lupa nyimpen di mana. Terus sekarang pelajaran apa sih? Atau misalkan dicampur pembelajaran ini sehingga tidak fokus, ataupun dirobek buat kapal-kapalan, buat apapun itu. Satu kali lagi, ingat, salah satu kunci keberkahan itu hormati buku yang kalian baca. Insya Allah, selain daripada hormat kepada guru, hormat kepada buku, insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan dalam ilmu tersebut, ya. Jadi satu kali lagi, nomor pertama yaitu hormat kepada guru. Nomor kedua yaitu hormat atau menghormati, memuliakan akan media tersebut, yaitu medianya mungkin buku, ya. Jadi buku itu harus benar-benar ditata rapi, kemudian tidak boleh sembarangan. Bahkan ada suatu hikayah yang menceritakan tentang
orang tersebut dulunya kebetulan Bapak punya teman dulunya, teman di mana? Teman di pondok, dulunya tidak bisa baca kitab dan tidak bisa ngaji. Tapi dia mempunyai apa? Dia mempunyai keistimewaan dia selalu memuliakan kitab tersebut. Jadi kitabnya itu rapi, bahkan kitabnya dielus-elus, selalu disayang-sayang kitabnya. Suatu ketika teman Bapak itu beres pesantrennya dan menikah, dan dia kebetulan oleh Allah ditakdirkan untuk menjadi seorang ustadz dan mengajar ta'lim di beberapa jamaahnya di ruang lingkupnya. Nah, dia tidak bisa ngaji, tapi apa? Ya berdoa sebelum, karena orang-orang yang pada waktu itu pesantren dianggap bisa mengaji, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah pemahaman. Dengan sababiah saya menghormati buku ini, menghormati kitab ini, dan masya Allah ya, semuanya dengan doa tersebut Allah mengabulkannya, dan luar biasa dia bisa mengaji dan dia bisa menyampaikan kepada jamaahnya akan syiar-syiar Islam. Jadi satu kali lagi ya, banyak sekali hikayah tentang penghormatan kepada ilmu tersebut ya, penghormatan kepada guru dan kehormatan kepada ilmu. Jadi nomor kedua itu adalah hormat kepada ilmunya, Nah, nomor ketiga ini sangat penting sekali. Nomor ketiga, kalian harus hormat kepada atau menghormati kepada sesama pencari ilmu. Kalian harus hormat. Siapa sesama pencari ilmu? Teman kalian. Kalian pasti insya Allah punya teman baru di sekolah ya. Insya Allah kita akan sama-sama belajar, dan mudah-mudahan dengan sababiyah kalian masuk ke sini, kalian mendapatkan keberkahan. Insya Allah kalian akan dapat teman baru. Kunci nomor ketiga keberkahan daripada ilmu tersebut adalah kalian menghormati siapa? Menghormati sesama pencari ilmu. Bapak banyak menemukan ini, jangan sampai karena terhalangnya keberkahan ilmu tersebut adalah kita saling melecehkan, kita saling tidak menghormati akan apa? Akan sesama pencari ilmu, Jangan sampai kita merendahkan teman kita, membuli teman kita, terus mengejek teman kita dan lain sebagainya. Maaf ya, Bapak sering sekali menemukan ada orang yang selalu jahil ke temannya. Itu tidak dikategorikan orang tersebut hormat terhadap sesama pencari ilmunya. Ada orang jahil ke temannya, ngebully temannya, terus orang tersebut selalu mengejeknya dengan kata-kata yang tidak pantas, bahkan mengejek orang tua yang luar biasa. Itu tidak boleh sama sekali. Apalagi mengejek orang tua, dosa besar. Maaf, ketika kalian mengejek seseorang, apalagi ini kita sangkut pautnya, insya Allah kalian akan melanjutkan atau meneruskan perjuangan mencari ilmu kalian. Maaf, ketika kalian mengejek seseorang, maka otomatis dosa orang yang kalian ejek pindah kepada orang yang mengejek. Jangan sampai saling mengejek, apalagi sesama pencari ilmu. Jadi ya, nomor pertama, hormati orang yang memberikan ilmu. Nomor kedua, hormati ilmunya. Nomor ketiga, hormati sesama pencari ilmu. Insya Allah kalian akan mendapatkan keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat dengan sababiyah 3 poin tersebut. Terapkan. Insya Allah. Pertama, hormat kepada orang yang memberikan ilmu. Kedua, hormat kepada ilmunya. Ketiga, hormat kepada sesama pencari ilmu. Insya Allah kalian akan diberikan keberkahan, insya Allah kalian akan diberikan kemudahan. Jadi satu kali lagi ya,
Ini pesan atau thariqah atau salah satunya bagaimana kaifiah mendapatkan ilmu yang berkah. Ini juga Bapak dapat dari kiai yang ketika Bapak sedang pesantren di sana. Jadi satu lagi, jangan lupa 3 poin tersebut. Hormati guru, yaitu yang memberikan ilmu, hormati ilmunya, yaitu contohnya kitab ataupun buku, dan yang ketiga hormati sesama pencari ilmu. Ketika kalian sudah melewati 3 tersebut, insya Allah ilmu kalian akan berkah dan hidup kalian akan berkah, sesuai dengan yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan dijauhkan daripada api neraka. Insya Allah dengan hal tersebut kita akan menjadi berkah. Maaf ya, satu hikayah. Bapak punya teman. Bapak tidak bakalan sebutkan namanya. Itu ketika pesantren dia dikategorikan orang yang kalau misalkan orang lain sudah hafal, dia belum hafal. Maaf ya, kategorikan belum pintar mungkin ya, belum pintar. Kemudian tapi dia punya keistimewaan apa? Punya keistimewaan, dia tidak pernah menolak perintah-perintah yang baik dari guru tersebut. Jadi ketika guru memerintahkan ini, pasti dia laksanakan. Ketika guru memerintahkan apapun, dia berusaha untuk tidak mengecewakannya. Dan ketika guru menginstruksikan apapun, dia tidak pernah mengecewakannya. Dia selalu berusaha. Dan yang kedua, mempunyai keistimewaan apa? Dia menghormati ilmunya. Ketika dia membawa buku pelajaran atau dia membawa kitab, dia selalu menggendongnya dengan penuh perasaan dan dengan penuh penghayatan dan penuh dengan penuh sesuatu hal yang benar-benar dia hormati. Dan ketiga, dia mempunyai keistimewaan apa? Dia mempunyai keistimewaan yang luar biasa, yaitu salah satunya dia tidak pernah menyakiti teman sesama pencari ilmunya, karena dia jarang ngobrol ya, karena beliau jarang ngobrol dan dia tidak selalu mengobrolkan yang tidak penting. Tapi oleh Allah beliau mempunyai kekurangan. Kalau misalkan orang lain sudah hafal, dia belum hafal sama sekali. Jadi daya tangkapnya kurang. Tapi masya Allah, rahasia dari keberkahan 3 tersebut yang dia terapkan, hormat kepada guru dan ilmunya, dan juga sesama pencari ilmunya. Masya Allah, oleh Allah dia ditakdirkan jadi seseorang yang sukses. Seperti apa? Dia mempunyai sekolah dan dia memimpin suatu sekolah. Jadi insya Allah ketika kalian menerapkan 3 tersebut, menerapkan apa? Menerapkan hormat kepada guru, hormat kepada ilmu, dan hormat kepada sama, insyaallah kalian akan mendapatkan keberkahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, kita simpulkan apa yang sudah dijelaskan di awal tentang penguatan mental agama di sekolah. Ketika 3 poin tersebut baik di sekolah ataupun di luar sekolah, insya Allah kalian akan terbentuk mental yang luar biasa. Apa yang 3 poin tersebut tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, ketika seseorang sedang ada di dalam thalabul ilmi, atau sedang mencari ilmu, atau sedang berada di sekolah, atau sedang ada di majelis, atau sedang ada di tempat ilmu, maka 3 poin tersebut jangan sampai kalian lupakan dan jangan sampai kalian hiraukan. Yang pertama adalah hormati orang yang sudah memberikan ilmu tersebut, dalam artian guru, muallim, mudaris, ustadz, dan lain sebagainya. Hormati orang yang sudah memberikan ilmu tersebut. Dan yang kedua adalah di mana kalian harus menghormati ilmunya tersebut. Terakhir, kalian harus menghormati sesama pencari ilmu. Insya Allah bukan hanya mental di sekolah saja yang kuat, tapi insya Allah mental di dunia menuju ke akhirat juga akan kuat. Satu kali lagi ya,
Bapak berpesan ke kalian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat." Tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu, karena ilmu itu wajib dicari untuk seluruh umat muslim dan muslimat. Untuk mencarinya tersebut, bahkan Imam Ghazali berkata, al ilmu nurun wa nurullah la yuhadalil as. Jangan sampai kalian berbuat maksiat, dan sesungguhnya ilmu itu adalah nurullah, cahayanya Allah, dan cahayanya Allah tidak bakalan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Semoga penjelasan singkat Bapak ini ada manfaatnya untuk kedepannya, untuk kalian menjadi lebih baik, menjadi ahsan, menjadi akhlakul karimah, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Afwan ala kulli hal, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penjelasan yang telah Bapak jelaskan. Tapi Bapak berharap apa yang Bapak jelaskan walaupun hanya sepintas, insya Allah panjangnya kita akan jelaskan ketika kita masuk dalam pelajaran Bapak sendiri. Dan mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya untuk kalian menuju lebih baik di dunia ini, menuju lebih baik di dunia ini, dan menuju setelah dunia ini adalah akhirat alam keabadian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.